Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang soal pretest PPG untuk guru SD. Dan ini merupakan edisi kupas kisi-kisi bagian kedua. Nah, seperti video-video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Catatan yang pertama, di sini soalnya terdiri dari 10 soal. Di mana untuk 10 soalnya ini materinya terkait dia dengan karya sastra dan teori sastra. Dan tentunya mari kita berdiskusi ketika teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Oke, sekarang kita langsung ke soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1, bacalah puisi berikut. Judulnya adalah Catur. Aku cinta olahraga permainan ini. Aku kagum, aku suka. Catur, dengan catur ku berpikir, dengan catur ku mengasah otak dan logika. Nah, para prase yang tepat dari puisi di atas adalah yang A, catur adalah permainan kesukaanku. Setiap orang pasti kagum dan suka dengan permainan ini. Permainan ini bisa mengasah otak dan logika kita. Yang B, aku cinta catur dan aku ingin bermain catur agar aku berpikir dan mengasah otak serta pikiranku. Yang C, aku cinta catur, aku kagum dengan permainan ini, aku juga suka permainan ini, dengan bermain catur, aku jadi berpikir, selain itu otak dan pikiranku terlatih. Nah, yang D, dengan catur kita bisa pandai karena catur adalah permainan yang mampu mengasah otak dan logika pemainnya. Catur banyak disukai, dikagumi, dan dicintai oleh orang-orang. Nah, untuk soal nomor 1 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini, jawabannya tepat adalah yang C, yaitu aku cinta catur, aku kagum dengan permainan ini, aku juga suka permainan ini, dengan bermain catur, aku jadi berpikir, selain itu otak dan pikiranku terlatih. Nah, untuk soal nomor 1 ini, sekarang kita lihat nih uraian singkatnya. Jadi, kita mulai dari para prase puisi. Jadi, para prasa puisi adalah istilah yang digunakan untuk aktivitas mengungkapkan kembali sebuah puisi menggunakan cara lain tanpa mengubah maknanya. Biasanya hasil dari praprase puisi adalah sebuah prosa. Di sini juga para prase yang baik harus mencakup keseluruhan puisi dan sesuai dengan isi puisi tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini tetap tentang para prase puisi. Di sini judul puisinya adalah Sahabat. Nah, katakan pada dunia kita adalah sahabat, suka dan duka kita kan selalu bersama, walau jurang memisahkan kita. Nah, pertanyaannya adalah para prase yang tepat untuk panggalan puisi di atas adalah yang A, kita ini bersahabat. Kita tidak akan berjauh-jauhan, kita selalu bersama hingga jurang memisahkan kita. Yang B, katakanlah pada dunia bahwa kita adalah sahabat yang selalu bersama dalam keadaan suka maupun duka. Kita juga akan tetap bersama meski jurang memisahkan kita. Yang C, katakan pada dunia kita ini sahabat setia satu selamanya. Yang D, sahabat untuk selamanya, kau dan aku sahabat untuk selama-lamanya. Nah, untuk soal nomor 2 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu katakanlah pada dunia bahwa kita adalah sahabat yang selalu bersama dalam keadaan suka maupun duka. Kita juga akan tetap bersama meski jurang memisahkan kita. Nah, untuk soal nomor 2 ini mari kita lihat lanjutan uraian dari atau penjelasan singkat dari soal nomor 1. Nah, di sini ada dua jenis para prase yang perlu kita ketahui. Yang pertama di sini ada para prase terikat, di mana ini mengubah puisi menjadi prosa dengan cara menambahkan atau menyisipkan sejumlah kata pada puisi, sehingga kalimat-kalimat puisi mudah dipahami, seluruh kata dalam puisi masih tetap digunakan dalam para prase tersebut. Sedangkan yang kedua di sini ada para prase bebas, di mana para prase bebas ini adalah mengubah puisi menjadi prosa dengan kata-kata sendiri. Kata-kata yang terdapat dalam puisi dapat digunakan, dapat pula tidak digunakan. Di sini juga ada pun ciri-ciri dari para
praprase itu yang pertama di sini bentuk tuturannya berbeda, kemudian makna tuturannya sama, kemudian substansi tidak berubah. Ini bahasa atau cara penyampaiannya juga berbeda. Nah, di sini juga ada penjelasan singkat tambahannya juga. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempraprasekan puisi menjadi prosa, yaitu yang pertama di sini membaca atau mendengarkan pembacaan puisi dengan seksama. Berikutnya di sini adalah pahami isi kandungan puisi secara utuh. Berikutnya adalah jelaskan kata-kata kias atau ungkapan yang terdapat dalam puisi. Berikutnya di sini adalah uraikan kembali isi puisi secara tertulis dalam bentuk prosa dengan menggunakan kalimat sendiri. Sedangkan yang terakhir di sini adalah sampaikan secara lisan atau dibacakan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, musim panas. Nah, di sini judul puisinya adalah musim panas. Musim panas, orang-orang menanggalkan bajunya, mengairi sawah dengan keringatnya. Musim panas, batu-batu retak, ibu merebusnya dengan air mata. Saat angin berkabarkan desa, burung-burung enggan kepakkan sayap. Musim panas, keringkan hatinya. Nah, pertanyaannya adalah pertautan pada larik-larik puisi tersebut membentuk satu kesatuan puisi yang menceritakan yang A adalah suasana pedesaan, yang B adalah bencana kekeringan, yang C adalah suasana musim panas, yang D adalah kegiatan petani desa. Nah, untuk soal nomor 3 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya tepat adalah yang C, yaitu suasana musim panas. Oke, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Di sini untuk uraian singkatnya adalah suasana dalam puisi adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Contohnya gembira, bahagia, sedih, haru, gelisah, bimbang, semangat, tenang, pasrah, khusyuk, sepi, dan bimbang. Nah, di sini juga bagaimana cara kita menentukan suasana dalam puisi? Di sini yang pertama adalah memperhatikan diksi yang ada, yang kedua adalah memperhatikan cara pembaca puisi membaca puisi tersebut, mulai dari nada, tempo, mimik, wajah, kemudian gestur tubuh. Di sini juga yang ketiga adalah menyimak jenis dan kondisi musik yang dipakai dalam pembacaan. Oke, di sini juga bagaimana secara kita menentukan tema dalam puisi. Nah, untuk menentukan temanya, di sini yang pertama adalah kita harus memperhatikan judul. Berikutnya adalah memperhatikan kata-kata yang dominan. Berikutnya adalah selami makna konotasi. Yang berikutnya adalah dalam menentukan makna yang terungkap dalam larik atau bait, makna yang tepat sesuai dengan struktur. Yang terakhir di sini jika ingin menangkap maksud puisi, paraphrasekan terlebih dahulu puisi tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, novel Siti Nurbaya mengajarkan orang tua untuk tidak memaksakan kehendak kepada anaknya atau pada novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, yang berpesan bahwa manusia di hadapan Tuhan adalah sama. Nah, berdasarkan contoh tersebut dikatakan bahwa setiap karya sastra memiliki manfaat bagi pembacanya, yaitu yang A di sini memberi pelajaran tentang kehidupan, yang B di sini memberikan kesan yang mendalam, sedangkan yang C di sini memberikan empati pada nasib si tokoh, yang D adalah menjadi tempat curahan hati. Nah, untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 4 ini, saya rasa teman-teman langsung bisa menjawab. Untuk soal nomor 4 ini, jawabannya adalah yang A, yaitu memberi pelajaran tentang kehidupan. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Uraian singkat di sini adalah membaca karya sastra dapat mengolah imajinasi pembaca. Hal ini disebabkan karena karya sastra memberikan gambaran secara utuh dalam bentuk teks, sehingga mengasah pembaca untuk berimajinasi. Di sini juga manfaat membaca dan mempelajari karya sastra yang pertama di sini adalah menumbuhkan kreativitas dan imajinasi. Berikutnya adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Berikutnya adalah menumbuhkan daya analisis. Berikutnya adalah meningkatkan kemampuan menulis. Berikutnya di sini adalah menambah pengetahuan dan wawasan. Nah, di sini untuk tambahan uraiannya, mempelajari sastra membuat kita membuka mata dan menyadari dunia di luar lingkup yang dapat kita jelajahi. Seseorang yang mempelajari sastra akan mulai bertanya dan membangun wawasan serta intuisinya berkenaan dengan banyak hal yang berkaitan dengan peradaban manusia. Nah, di sini untuk uraian tambahannya adalah sastra anak bermanfaat untuk perkembangan anak, terutama dalam hal yang pertama adalah perkembangan bahasanya, kemudian kedua ini adalah perkembangan kognitif, yang ketiga adalah perkembangan kepribadian, dan yang keempat adalah perkembangan sosial. Nah, salah satu manfaat yang dapat digali dalam sastra anak adalah menumbuhkan budi pekerti.
Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5, contoh hubungan antara sejarah, teori, dan kritik sastra jika diaplikasikan dalam suatu kegiatan. Di sini yang A adalah Andin ingin melanjutkan kuliah di jurusan sastra Arab, maka dia mempersiapkan diri dengan banyak membaca buku sejarah dan karya sastra Arab. Yang B di sini adalah Andi sedang melakukan kritik terhadap novel berkisar merah. Sebagai sumber rujukan dia menggunakan teori sastra dan perkembangan novel pada zamannya. Yang C di sini Adit hendak membuat resensi sebuah novel. Sebelumnya ia melakukan bedah novel terlebih dahulu bersama dengan pengarangnya. Sedangkan yang D di sini Andita setelah membaca novel Laskar Pelangi mendapatkan inspirasi membuat novel sejenis. Sebelum membuat novel dia mempelajari teori, kritik, dan sejarah sastra. Nah, untuk soal nomor 5 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 5 ini jawabannya tepat adalah yang B, yaitu Andi sedang melakukan kritik terhadap novel atau berkisar merah sebagai sumber rujukan dia menggunakan teori sastra dan perkembangan novel pada zamannya. Oke, untuk soal nomor 5 ini kita lihat uraian singkatnya. Nah, uraian singkatnya di sini dalam mengkritik karya sastra apa yang menjadi fokus? Nah, jadi yang menjadi fokus utama dalam bidang kritik sastra adalah sebuah penilaian yang menunjukkan kelebihan serta kekurangan suatu karya sastra. Namun terdapat fungsi-fungsi yang terkandung dalam kritik sastra, yaitu karena kritik sastra merupakan salah satu bagian dari cabang ilmu sastra. Di sini juga kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, kemudian memperluas apresiasi atau membantu memperbaiki pekerjaan. Nah, di sini ketika kita mau nih menganalisis optionnya, kita mulai dari A. Misalnya kayak gini, Andi ingin melanjutkan kuliah di jurusan sastra Arab, maka dia mempersiapkan diri dengan banyak membaca buku sejarah dan karya sastra Arab. Dan ini ada benarnya juga, tapi ini tidak meski juga ketika kita masuk jurusan sastra Arab. Bisa jadi ketika kita benar masuk, baru kita lebih mempelajari atau mendalami apa sesuai dengan jurusan kita. Nah, sedangkan yang C di sini Adit hendak membuat resensi sebuah novel, sebelumnya ia melakukan bedah buku. Ini juga tidak meski seperti itu, karena biasanya ketika kita meresensi sebuah novel, biasanya ya kita baca dulu atau kita teliti dulu lebih dalam tentang novel yang mau kita buat resensi. Jadi tidak meski kita ikut bedah atau apapun yang terkait dia dengan membedah buku. Nah, sedangkan yang dia di sini Andita setelah membaca novel Laskar Pelangi mendapatkan inspirasi membuat novel sejenis. Sebelum membuat novel dia mempelajari teori, kritik, dan sejarah sastra. Nah, ini sebenarnya ketika kita membuat novel juga tidak meski kita mempelajari hal seperti ini, tapi sebenarnya ini penting untuk dasar kita membuat sebuah novel. Jadi ada acuan kita ketika kita membuat novel supaya cara kita itu benar dan lain-lainnya. Nah, tentunya di sini makanya di sini yang tepat itu adalah yang B, karena sebelum kita mengkritik terhadap novel seseorang, tentu juga kita harus mengetahui tentang sejarah, teori, dan kritik sebuah sastra, karena ini bisa kita saling menghubungkan dengan novel dengan teori-teori semacam ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, di sini ada bait tentang puisi atau potongan dari puisi. Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan lewat perut anak-anak yang kelaparan. Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan lewat semayup suara ajan. Nah, Tuhan telah menegurmu dengan cukup menahan kesabaran lewat gempa bumi yang terguncang, deru angin yang meraung kencang, hujan dan banjir yang melintang puka. Nah, adakah kau dengar? Di sini puisi tersebut mengandung amanat. Yang A, banyak anak-anak kelaparan. Yang B adalah awas bahaya gempa bumi. Yang C adalah teguran Tuhan, ada yang ringan dan ada yang berat. Nah, yang D adalah deru angin mengakibatkan hujan dan banjir. Nah, untuk soal nomor 6 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu teguran Tuhan ada yang ringan dan ada yang berat. Nah, di sini sebenarnya kalau kita teliti dengan puisinya, kita bisa langsung menjawab dan
Insya Allah nih, kalau yang model seperti ini mudah teman-teman untuk bisa langsung menjawab. Oke, sekarang kita lihat nih uraian singkatnya. Untuk uraian singkatnya, amanat adalah sebuah gagasan yang menjadi dasar karya sastra, yang merupakan pesan yang ingin disampaikan seorang pengarang kepada pendengar atau pembacanya. Di sini juga cara menentukan amanat dalam puisi itu yang pertama nih, membaca puisi secara keseluruhan jika belum paham dapat dibaca berulang. Yang kedua di sini mencatat kata-kata sulit dan mencari maknanya dalam kamus. Berikutnya di sini adalah mencatat kata kunci yang dianggap penting. Berikutnya adalah memahami maksud yang ingin disampaikan penyair. Yang terakhir di sini adalah berdasar kata kunci yang dicatat dan sudah diartikan. Nah, ini cara kita supaya kita tetap atau tepat untuk mencari amanat di dalam puisi tersebut. Oke, sekarang next kita ke soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7, perbedaan alur dan plot terletak pada yang A. Di sini alur dapat bergerak maju dan mundur, plot tidak dapat bergerak maju. Nah, yang B, alur mencakup sebagian cerita, sedangkan plot mencakup seluruh waktu cerita. Yang C adalah plot terjadi karena hubungan sebab akibat, sedangkan alur ialah struktur penceritaan. Nah, yang D adalah plot dapat dihilangkan sebagian, alur tidak dapat dihilangkan. Nah, untuk soal nomor 7 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu plot terjadi karena hubungan sebab akibat. Alur ialah struktur penceritaan. Oke, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Kita mulai dari plot. Plot adalah perpaduan unsur-unsur yang membangun cerita sehingga menjadi kerangka utama cerita. Tambahan alur berisi kronologis cerita, walau susunannya bisa maju, kilas balik, atau gabungan. Nah, alur hanya rangkaian cerita dari awal sampai akhir. Alur bisa dijabarkan dengan gaya narasi, deskripsi, eksposisi, dan narasi. Nah, di sini perbedaan alur dan plot ini pertama alur berisi kronologis cerita, walau susunnya bisa maju, kilas balik, atau gabungan. Alur hanya rangkaian cerita dari awal sampai akhir. Yang di sini alur bisa dijabarkan dengan gaya narasi, deskripsi, eksposisi, dan narasi. Sedangkan plot sebagian besar dengan narasi dan dialog. Berikutnya adalah alur ada pada jenis tulisan lain seperti fitur dan esai, sedangkan plot khusus pada cerpen dan novel. Di sini juga yang terakhir ada alur adalah badan cerita, sedangkan plot adalah ruh yang menggerakkan cerita. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8, Rapiah dan mertuanya tidak pernah keluar rumah. Sekalian orang yang datang bertandang sudah mengetahui bahwa mereka tidak usah lagi mengetuk pintu atau berseru-seru di beranda muka, melainkan bolehlah terus ke belakang saja buat menemui orang rumah. Seorang pun di antara segala sahabat Hanapi tak datang ke rumahnya, karena selama ini yang dicari oleh mereka hanyalah Hanapi saja. Melainkan ahli rumahnya yang lain hanyalah berguna buat menyediakan hidangan belaka. Kedua perempuan itu, mertua dan menantu, sedang asik bekerja di dapur. Syafi'i tidur nyenyak dalam buayan di beranda belakang, diayun-ayun oleh si Buyung. Nah, pertanyaannya adalah latar budaya Minangkabau yang tersirat dalam penggalan novel di atas adalah yang A, masuk rumah orang perlu minta izin dulu. Yang B, mertua dan menantu harus rukun dan damai. Yang C adalah perempuan lebih banyak berperan dalam rumah tangga. Yang D, tamu yang diterima hanya untuk mencari Hanapi saja. Nah, untuk soal nomor 8 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu perempuan lebih banyak berperan dalam rumah tangga. Nah, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Di sini untuk uraian singkatnya, latar belakang kebudayaan adalah segala hal yang terkait dengan seluruh aspek kehidupan manusia yang dihayati dan dimiliki bersama. Di dalam kebudayaan terdapat kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Nah, di sini ada tambahnya juga, di dalam cerita dijelaskan bahwa ahli rumah di Minang yang menjadi ahli rumah adalah para wanita bertugas menyediakan hidangan buat tamu dan bekerja di dapur. Nah, di sini tambahan yang saya lihat di Google, semoga tidak salah, perempuan Minangkabau memiliki kedudukan yang sangat istimewa yaitu sebagai bundo kandung atau dalam istilah adat limpapeh rumah nan gadang. Karena perempuan memiliki kuasa, maka ia memiliki peran yang sama dengan laki-laki termasuk pengambilan keputusan dalam keluarga. Dan ini merupakan searching dari Google, semoga tidak salah.
salah, jika salah mohon dimaafkan. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9, sage termasuk prosa lama yang memiliki pengertian. Yang A, karya sastra yang mengandung sejarah namun tidak dapat dijadikan sebagai fakta sejarah. Yang B, sejenis cerita rekaan berkisar tentang kepahlawanan tokoh-tokoh istana. Yang C, cerita rakyat yang tidak diketahui siapa yang menciptanya. Cerita ini digunakan untuk pengisi waktu luang. Yang D, di sini kisah berbentuk saja berisi cerita tentang keberanian pahlawan atau leluhur yang harum namanya. Oke, nih untuk soal nomor 9 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 9 ini jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu karya sastra yang mengandung sejarah namun tidak dapat dijadikan sebagai fakta sejarah. Dan sekarang mari kita lihat uraian singkatnya. Untuk uraian singkatnya, sage merupakan cerita lisan yang intinya historis dan terjadi di suatu tempat tertentu dan pada zaman tertentu pula. Sage ada yang menceritakan roh halus, ahli sihir, setan-setan, atau tokoh historis, penyamun, pahlawan, dan sebagainya. Di sini juga cerita sage diceritakan dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Namun, biasanya cerita sage akan mendapatkan alur cerita yang bersifat khayal. Adapun contoh dari cerita sage seperti Tangkuban Perahu, Roro Ronggrang, dan lain sebagainya. Dan di sini untuk tambahan contoh dongeng sage yaitu pertama ini ada kisah Malin Kundang, kemudian Sang Kuryang, kemudian adalah kisah Hang Tuah, kemudian di sini ada cerita Ciung Wanara, kemudian kisah Jaka Tingkir dan cerita Ramayana. Oke, next kita langsung ke soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Unsur moral sebagai salah satu unsur ekstrinsik karya sastra berperan dalam hal yang A ini melihat kejadian masa lalu dari pikiran dan paham pengarang. Yang B mengetahui latar belakang sosial budaya dalam suatu karya sastra. Yang C memberi petunjuk mengenai budi pekerti kepada pembaca. Yang D mengetahui seluk-beluk manusia dan konflik dalam diri manusia. Nah, untuk soal nomor 10 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini jawabannya tepat adalah yang C, memberi petunjuk mengenai budi pekerti kepada pembaca. Nah, terkait dia dengan unsur moral, saya rasa ini teman-teman juga udah tahu bagaimana unsur moral di dalam sebuah cerita, baik itu cerpen, novel, dan beberapa lainnya. Oke, sekarang kita lihat uraian singkatnya. Nah, untuk uraian singkatnya, yang dimaksud dengan nilai moral dalam sebuah cerita adalah nilai-nilai yang terkait dengan adab, kemudian kesopanan, etika, maupun moral yang berlaku di sebuah kelompok masyarakat pada waktu tertentu yang dapat dijadikan teladan oleh para pembaca cerita tersebut. Dan di sini nilai moral yang disampaikan dalam karya sastra pada dasarnya adalah nilai yang disampaikan pengarang dalam rangka mendidik manusia dalam seluruh aspek atau persoalan hidup dan kehidupannya agar manusia dapat mengatur tingkah lakunya untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jadi di sini sastra itu banget sekali manfaatnya terutama ketika kita menyuguhkan ke anak-anak. Jadi budi pekerti terbentuk ketika kita rajin mendongengkan atau memberikan bacaan buku bacaan terhadap anak. Oke, sekian dulu untuk bagian yang ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.